Ya, baik. Selamat datang kembali di channel Tanya Soal, di mana di video kali ini kita akan bahas soal-soal tentang TPA verbal, di mana soal-soal TPA verbal ini meliputi tiga topik utama, yaitu sinonim, antonim, dan juga analogi. Sinonim berarti persamaan kata, antonim berarti lawan kata, dan analogi menghubungkan padanan kata dengan padanan kata yang lain. Kita akan coba bahas satu persatu subtes, kita bahas dari yang sinonim terlebih dahulu. Untuk mengerjakan soal-soal sinonim dan antonim itu langkah yang paling bisa kita kerjakan adalah banyak-banyak latihan soal. Sambil latihan kita menghafal persamaan makna ataupun lawan katanya. Sebenarnya kalau di buku-buku yang membahas TPA itu ada daftar kata-kata yang sering diujikan dalam berbagai macam tes. Tapi tentunya kita terkesan membuang-buang waktu ya kalau menghafal segitu banyak ratusan kata-kata. Jadi alangkah baiknya kita coba dengan mengerjakan soal-soal latihan dengan harapan bahwa sambil mengerjakan soal latihan kita juga mengevaluasi yang apa yang sudah kita pelajari. Kita mulai dari soal pertama, ekskavasi, artinya setara dengan. Kadangkala kita dalam mengerjakan soal-soal ini kita bisa mencocokkan dengan beberapa kata yang mungkin sudah pernah kita dengar. Ekskavasi ini berkaitan dengan kegiatan. Kalau kita cocokkan dengan kata ekskavator, yang kita bayangkan adalah ekskavator adalah alat berat yang biasanya kita jumpai di proyek-proyek untuk menggali tanah. Seperti itu. Maka dari kata ekskavator ini kita bisa mengartikan bahwa ekskavasi ini adalah kegiatan yang berkaitan dengan menggali seperti itu. Maka kita bisa langsung pastikan bahwa jawabannya adalah penggalian. Sementara kata-kata yang hampir-hampir mirip, tangga elevator itu kata kerjanya sendiri adalah elevasi. Jadi tidak ada relevannya. Jadi kita coba dengan kata yang lain, misalnya pertolongan. Biasanya ini di evakuasi ya. Nah, jadi kadang-kadang beberapa kata yang mirip-mirip kita cocokkan dengan beberapa makna dan kita bisa mengeliminasi beberapa kemungkinan yang ada dan kita bisa memastikan jawaban yang tepat. Kita lanjutkan ke soal yang kedua, hibridisasi. Hibridasi ini berasal dari sub pelajaran biologi tentunya. Ini berasal dari kata penyilangan ya. Jadi kita bisa pilih jawabannya adalah A. Di topik biologi sudah pernah dipelajari misalnya tentang sifat monohibrid, dihibrid, trihibrid dan sebagainya itu berkaitan dengan sifat-sifat dan genetika. Kita lanjut ke soal nomor 3, equilibrium. Jadi equilibrium itu berarti kalau diartikan adalah suatu keadaan yang seimbang ya. Jadi kita jawab adalah di option B. Tidak ada yang bisa kita jelaskan karena ini makna ilmiah ya. Jadi sebuah kata yang sudah ada padanan katanya secara langsung. Kita lanjut ke soal berikut, kontras. Kalau kontras kita bisa buat dalam kalimat kontras misalnya seperti itu. Yang kita sebut dengan kontras apabila misalnya kita menyebutkan ada sesuatu yang hitam dengan sesuatu yang putih, itu kita sebut dengan kontras. Kemudian misalnya pemandangannya itu cukup kontras ya. Misalnya ada orang yang uh, hidup di gedung mewah dengan ada yang hidup di gubuk, itu disebut dengan kontras. Artinya dari sana kita bisa memperhatikan bahwa kontras itu disebut dengan adanya perbedaan. Jadi kita pilih untuk yang kontras ini jawabannya adalah di option E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kali ini kita belajar atau membahas soal-soal tentang antonim atau lawan makna. Jadi kata-kata antonim ini juga umumnya dihafalkan dari kata-kata yang sering muncul di ujian. Kata canggih memiliki makna yang berlawanan dengan kata titik-titik. Kalau kita perhatikan canggih berarti teknologi yang paling baru ya. Tentunya lawan katanya adalah yang lama. Jadi yang lama itu kita samakan dengan kuno. Kemudian konkav, kata konkav itu berhubungan dengan topik pelajaran di fisika. Kita mengenal sebuah lensa cekung yang kita sebut dengan konkav. Maka lawan katanya adalah lensa cembung yang nama atau istilahnya adalah convex. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option A. Kemudian kita lanjut, kata perintis. Nah, kata perintis ini bisa kita maknakan sebagai orang yang memulai. Jadi perintis itu adalah orang yang memulai.
Berarti itu sama dengan pendahulu, sama dengan mirip dengan arti yang pembawa yang di awal, pioner juga, maknanya juga orang yang pertama. Maka kita lawan katanya adalah orang yang melanjutkan. Berarti yang merintis adalah yang memulai, maka lawan katanya adalah orang yang melanjutkan atau kita sebut dengan pewaris. Jadi dia melanjutkan, misalnya perintis bisnis, kemudian yang lawan katanya adalah pewaris dari bisnis tersebut. Jadi lawan kata juga kuncinya adalah mempelajari daftar-daftar kata yang mungkin sering-sering keluar. Kita lanjut di topik yang berikutnya tentang analogi. Kalau dalam pelajaran atau topik dengan analogi ini lebih mudah kalau kita menggunakan logika, tidak mesti kita hafal, kita bisa menggunakan penalaran kita ya. Jadi mata, telinga, lidah, titik-titik. Bagi yang kita tidak mengerti apa hubungan sih yang dibentuk antara mata dan telinga, lidah dan titik-titik, tapi kita bisa mengkaitkan ini tentu mata, telinga, lidah dengan panca indera ya. Jadi ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, lidah untuk mengecap, maka kita bisa memilih hidung sebagai alat yang digunakan untuk membau ya, untuk mencium aroma gitu. Jadi kita pilih jawabannya adalah di option C. Kita lanjut ke soal berikut nomor 9. Mobil, bensin, pelari, titik-titik. Soal ini pernah suatu waktu kita bahas dan banyak yang berargumen. Jawabannya ada dua yang terbaik. Mobil, bensin, pelari, ada yang memilih A, makanan, dan memilih B, sepatu. Logikanya sama-sama cocok, tetapi kita akan bahas dengan versi kita. Nanti kalau ada argumen juga kita boleh diskusikan bersama di kolom komentar, karena soal-soal ini tentunya berkaitan dengan penalaran, dan soal ini muncul di tes, tentunya tidak ada kunci jawaban dari pihak panitia, yang ada kita bahas bersama. Jadi mobil tentunya untuk dijalankan dia memerlukan bensin. Maka pelari ada yang menganggap bahwa pelari itu membutuhkan sepatu untuk berlari. Tetapi kalau menurut versi kita, yang paling cocok itu adalah A, makanan. Bensin ini sebagai bahan bakarnya untuk menjalankan mobil. Maka pelari membutuhkan sumber energinya berasal dari makanan untuk melakukan kegiatan lari. Sementara argumen yang berikutnya adalah menjawab sepatu. Sepatu itu alat yang digunakan pelari ya. Jadi bensin itu bukan alat. Karena kalau sepatu itu adalah tidak habis pakai, tidak langsung habis. Sementara bensin adalah ketika digunakan dia langsung habis. Sementara kalau sepatu, kalau kita memilih menggunakan kata sepatu sebagai jawaban, mungkin padanan katanya ini lebih tepat adalah menggunakan kata roda atau ban. Jadi ban untuk mobil, sepatu untuk pelari itu kesannya lebih tepat apabila kita membandingkan sepatu sebagai jawaban. Jadi untuk yang versi soal nomor 9 untuk kita sendiri adalah jawaban yang paling tepat menurut kita adalah makanan. Nanti bisa kita argumenkan tentang jawaban mana menurut kamu yang lebih benar. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 10. Dingin, selimut, hujan, titik-titik. Dalam hal ini mungkin kita mengkaitkannya menggunakan kalimat. Kalau kita merasa dingin, kita menggunakan selimut. Jadi kalau kita hujan, apa yang kita gunakan? Tentunya kita menggunakan payung ya untuk menanggulangi masalah tersebut. Jadi mungkin ini tidak ada argumen yang bisa kita temukan di sini, karena kalau selimut ini adalah kata benda ya, maka tentunya kita berharap mengisi berikutnya juga dengan kata benda. Jadi kalau dingin menggunakan selimut, hujan berteduh, tidak sesuai padanan katanya. Berteduh itu kata kerja, jadi kita tidak bisa membandingkan hubungan antara kata benda dengan kata kerja. Jadi yang paling tepat tentunya adalah alatnya, yaitu kita menjawab option payung. Kemudian nomor 11, kapal, nakoda, pesawat, titik-titik. Kapal dan nakoda kita bisa buat dalam kalimat. Kapal itu dikendalikan oleh nakoda, atau nakoda itu mengendalikan kapal. Maka siapakah yang mengendalikan pesawat? Maka sudah pasti jawabannya adalah pilot ya, tidak ada argumen juga. Kita mungkin sepakat semua bahwa jawabannya adalah di option B. Kita lanjut ke soal berikut. Penyelam laut dalam tabung oksigen. Jadi seseorang dengan melakukan kegiatannya dan memerlukan tabung oksigen. Kita coba di option A, petani menggunakan kerbau, mungkin cocok. Perampok menggunakan topeng muka, penerjun payung menggunakan parasut, polisi menggunakan
mobil patroli mungkin ya lebih tepatnya. Kemudian burung menggunakan sayap. Seolah-olah kelima option ini menggunakan kalimat yang tepat. Tetapi yang perlu kita perhatikan ini seolah-olah adalah alat yang mutlak digunakan. Jadi kalau misalnya petani menggunakan kerbau, dia tidak mutlak menggunakan kerbau. Dia bisa saja menggunakan alat traktor seperti itu. Jadi kita memilih, mungkin jawaban yang terbaik adalah di option C, penerjun payung membutuhkan parasut. Mau nggak mau dia harus menggunakan parasut seperti itu. Jadi kalau misalnya polisi dengan mobil patroli juga, mungkin tidak semua polisi menggunakan patroli. Tapi kita bisa memastikan bahwa semua orang yang melakukan penyelaman laut dalam, ya mau nggak mau dia menggunakan tabung oksigen seperti itu. Jadi rasanya option C lebih tepat untuk dijadikan jawaban sebagai jawaban terbaiknya. Jika ada argumen ataupun pendapat lain, silakan kita diskusikan bersama di kolom komentar, karena dalam soal-soal penalaran atau analogi seperti ini mungkin ada perbedaan pendapat, dan itu kita hargai dan kita akan cari jawaban terbaik. Jadi nanti baca-baca di kolom komentar, mana tahu ada pendapat yang akan kita perbaiki nanti di kemudian hari. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.